never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't. Fabio Quartararo targetkan juara di MotoGP Thailand 2024 dengan mesin YZR M1 terbaru. Pebalap Yamaha, Fabio Quartararo, mempersiapkan diri untuk meraih kemenangan di MotoGP Thailand 2024, dengan keyakinan tinggi setelah hasil positif yang diperolehnya di MotoGP Australia. Meski memulai balapan dari posisi ke-19, Quartararo berhasil finish di urutan ke-9, membuktikan ketangguhan dan kemampuannya dalam menghadapi tantangan. Dengan mesin YZR M1 terbaru yang dirancang untuk memberikan performa optimal, Quartararo menargetkan podium tertinggi di sirkuit Buriram. Kami merasa sangat optimis dengan mesin baru ini. Kami telah melakukan banyak pengujian dan perbaikan, dan saya percaya ini adalah kesempatan bagus untuk meraih kemenangan, ungkap Quartararo. Hasil di Australia menjadi pijakan penting bagi Quartararo dan timnya. Meski start dari posisi belakang, ia menunjukkan konsistensi dan kecepatan yang luar biasa, berhasil menyalip banyak pebalap di depan. Pengalaman di Australia sangat berharga. Saya belajar banyak dari balapan itu, terutama dalam hal strategi dan pengelolaan ban, tambahnya. Sirkuit Buriram memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan sirkuit-sirkuit sebelumnya, dengan kombinasi lintasan lurus yang panjang dan tikungan yang teknikal. Quartararo, yang dikenal sebagai pebalap dengan kemampuan menikung yang baik, berencana untuk memanfaatkan setiap kesempatan di lintasan. Saya yakin dengan pengaturan yang tepat, kami bisa bersaing di posisi terdepan. Ini adalah sirkuit di mana saya merasa nyaman dan bisa memaksimalkan potensi motor, jelasnya. Tim Yamaha juga menunjukkan dukungan penuh kepada Quartararo, bekerja keras untuk memastikan bahwa setup motornya sesuai dengan kondisi lintasan di Thailand. Kami fokus untuk memberikan motor yang paling kompetitif. Fabio adalah pebalap yang berbakat, dan kami percaya dia bisa membawa pulang kemenangan, kata kepala tim Yamaha. Dukungan dari penggemar juga menjadi motivasi tambahan bagi Quartararo. Saya sangat menghargai dukungan dari semua penggemar di sini. Mereka selalu memberikan energi positif yang membantu saya tampil lebih baik, ungkapnya. Dengan semangat dan dedikasi yang tinggi, Quartararo bertekad untuk memberikan yang terbaik di balapan mendatang. Momen balapan di Thailand ini diharapkan menjadi titik balik bagi Quartararo, yang telah lama mengincar podium pertama musim ini. Apakah ia mampu mengubah target ambisiusnya menjadi kenyataan? Semua akan terjawab saat balapan berlangsung, dan para penggemar MotoGP di seluruh dunia menantikan aksi spektakuler dari sang juara dunia 2021 ini. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Marco Bezzecchi buka suara soal kritik Maverick Vinales usai insiden sprint MotoGP Australia 2024. Sprint MotoGP Australia 2024 di sirkuit Phillip Island berlangsung dramatis dan penuh kontroversi, terutama terkait insiden yang melibatkan dua pebalap top, Marco Bezzecchi, Pertamina Enduro VR46, dan Maverick Vinales, Aprilia Racing. Kedua pebalap terlibat kecelakaan keras di tikungan 1 setelah Bezzecchi menabrak Vinales saat pengereman. Kecelakaan ini tidak hanya membuat keduanya keluar dari balapan, tetapi juga memanaskan tensi di antara mereka. Insiden terjadi pada lap awal sprint race ketika Bezzecchi berusaha menyalip Vinales setelah kalah duel di lintasan lurus start-finish. Bezzecchi, yang bergerak dengan kecepatan tinggi, tampaknya gagal mengontrol motornya saat memasuki tikungan 1. Vinales sudah terlebih dahulu mengambil jalur ideal untuk memasuki tikungan, tetapi Bezzecchi terlambat melakukan pengereman, sehingga benturan keras tak terhindarkan. Kedua pebalap terjatuh dengan keras ke gravel, meninggalkan motor mereka tergelincir di sirkuit. Insiden ini langsung menghentikan balapan untuk mereka berdua, dengan kondisi fisik yang cukup mengkhawatirkan setelah terlempar dari motor. Meskipun begitu, baik Bezzecchi maupun Vinales tidak mengalami cedera serius dan dinyatakan layak untuk balapan keesokan harinya. Setelah insiden tersebut, Maverick Vinales secara terbuka mengkritik tindakan Marco Bezzecchi. Pebalap Aprilia tersebut merasa bahwa Bezzecchi tidak bertanggung jawab atas kecelakaan yang terjadi.
Dalam wawancara setelah balapan, Vinales mengungkapkan kekecewaannya karena Bezzecchi tidak mendatanginya untuk meminta maaf atau sekadar berbicara terkait insiden tersebut. Apa yang dia lakukan sangat berbahaya, dan saya merasa dia tidak menghormati situasi yang terjadi di lintasan, ujar Vinales. Dia tidak pernah datang untuk meminta maaf atau berbicara dengan saya tentang insiden itu. Saya merasa kecewa karena sebagai sesama pebalap, kita seharusnya memiliki rasa hormat terhadap satu sama lain. Pernyataan Vinales ini memicu reaksi publik, dengan banyak pihak menyoroti hubungan panas antara kedua pebalap setelah kecelakaan. Vinales juga menambahkan bahwa dia mengharapkan lebih dari Bezzecchi, terutama dalam hal tanggung jawab di lintasan. Marco Bezzecchi akhirnya buka suara terkait kritik yang dilayangkan oleh Vinales. Dalam sebuah wawancara dengan GP1.com, murid Valentino Rossi itu membantah tuduhan bahwa ia tidak bertanggung jawab atau mengabaikan Vinales setelah insiden. Bezzecchi mengungkapkan bahwa mereka sebenarnya sudah berbicara di ruang medis sesaat setelah kecelakaan, dan saat itu tidak ada masalah di antara mereka. Kami sudah berbicara di ruang medis, dan saya mengatakan kepadanya apa yang sebenarnya terjadi dari sudut pandang saya, ujar Bezzecchi. Dia mengatakan kepada saya bahwa tidak ada masalah, dan yang terpenting adalah kami berdua baik-baik saja. Namun, Bezzecchi juga menyatakan kekecewaannya setelah mendengar pernyataan Vinales di media yang berbeda dari apa yang dikatakannya di ruang medis. Kemudian dia menjalani wawancara dan mengatakan hal-hal yang berbeda. Itu membuat saya sedikit terkejut karena di ruang medis, dia tidak menyebutkan ada masalah. Bagi Bezzecchi, yang terpenting adalah bahwa keduanya selamat dan tidak mengalami cedera serius. Yang penting kami berdua baik-baik saja, terutama saya, tambah Bezzecchi dengan nada sedikit humor. Ketika ditanya lebih lanjut soal insiden itu, Bezzecchi memberikan klarifikasi dari sudut pandangnya. Dia menjelaskan bahwa dirinya bergerak ke kanan untuk kembali ke jalurnya saat memasuki tikungan 1, namun Vinales tiba-tiba melakukan pengereman 2 kali, yang menurut Bezzecchi membuatnya sulit untuk menghindar. Saya bergerak ke kanan untuk kembali ke jalur saya, dan ketika saya melihat Vinales mengerem 2 kali, saya terlambat bereaksi. Saya masih meluncur dengan kecepatan tinggi dan tidak ada waktu untuk menghindarinya, ungkap Bezzecchi. Bezzecchi juga menjelaskan bahwa ada efek turbulensi dari aerodinamika motor yang mempengaruhi kemampuan pengeremannya, sehingga dia tidak bisa menghentikan motornya tepat waktu. Ada efek turbulensi yang mengurangi efektivitas pengereman saya, jadi ketika saya mencoba memperlambat motor, itu sudah terlambat. Steward MotoGP memberikan hukuman long lap penalti kepada Bezzecchi karena dinilai berpindah jalur dan terlambat melakukan pengereman. Meski begitu, Steward juga mempertimbangkan faktor turbulensi yang mempengaruhi insiden tersebut, sehingga Bezzecchi hanya dijatuhi 1 kali hukuman long lap dan bukan 2 kali. Meski merasa bahwa insiden tersebut bukan sepenuhnya kesalahannya, Bezzecchi mengungkapkan penyesalannya karena terlibat dalam kecelakaan yang menyebabkan Vinales gagal menyelesaikan balapan. Saya merasa sangat menyesal karena kecelakaan ini melibatkan Maverick. Saya tidak pernah berniat merugikan pembalap lain, dan saya berharap kami bisa menyelesaikan balapan dengan lebih baik. Namun, Bezzecchi juga merasa tidak senang dengan reaksi Vinales setelah kecelakaan. Dia menyebut bahwa Vinales tidak menunjukkan sikap simpatik saat Bezzecchi terbaring kesakitan di gravel. Saya tidak senang dengan perilakunya setelah kecelakaan. Jika itu saya pasti akan memastikan kondisi pebalap lain sebelum bereaksi seperti itu, ujar Bezzecchi. Bezzecchi bahkan menambahkan bahwa Vinales menunjukkan gestur yang kurang pantas setelah insiden. Saya merasa kecewa ketika dia memberikan jari tengah dan menyuruh saya menjauh. Itu bukan hal yang saya harapkan dari sesama pembalap. Insiden antara Marco Bezzecchi dan Maverick Vinales di MotoGP Australia 2024 menjadi salah satu momen paling kontroversial di musim ini. Meski keduanya selamat tanpa cedera serius, kecelakaan ini memicu ketegangan di antara mereka. Vinales mengkritik Bezzecchi karena dianggap tidak bertanggung jawab, sementara Bezzecchi membantah tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa mereka sudah berbicara setelah insiden. Terlepas dari insiden tersebut, Bezzecchi mengakui penyesalannya dan berharap bisa menyelesaikan balapan tanpa harus melibatkan pebalap lain dalam kecelakaan. Bagi Bezzecchi, yang terpenting adalah keselamatan mereka berdua, meskipun hubungan antara dirinya dan Vinales kini berada di titik terendah. take shit. I got no love for the
fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Fabio Di Giannantonio comeback heroik, start dari P12 hingga P4 di MotoGP Australia 2024 dengan cedera dan mesin Desmosedici GP23. MotoGP Australia 2024 menjadi panggung kebangkitan dramatis bagi Fabio Di Giannantonio, pebalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team, yang tampil impresif dengan menembus posisi 4 besar. Start dari posisi P12 dan dalam kondisi cedera setelah kecelakaan yang dialaminya di MotoGP Jepang 2024, Di Giannantonio sukses mencuri perhatian banyak pihak dengan kemampuan dan ketangguhannya di lintasan. Dibekali mesin Desmosedici GP23, ia menunjukkan performa luar biasa yang membawa kebanggaan bagi timnya dan dirinya sendiri. Di Giannantonio masih belum pulih sepenuhnya dari insiden di MotoGP Jepang 2024, di mana ia mengalami crash yang membuatnya mengalami cedera pada bagian bahu dan lengan. Meski demikian, pebalap asal Italia ini menolak untuk absen di Phillip Island dan tetap memutuskan untuk turun balapan dengan rasa sakit yang masih mengganggu. Cedera tersebut tentu saja menjadi hambatan besar bagi performanya di Australia. Sejumlah pengamat dan fans MotoGP menduga bahwa Di Giannantonio akan kesulitan untuk bersaing di tengah persaingan ketat para pebalap papan atas MotoGP. Namun, Di Giannantonio justru membuktikan bahwa semangat juang dan tekad yang kuat mampu melampaui rasa sakit fisik yang ia alami. Balapan di Phillip Island selalu terkenal dengan tantangan angin kencang dan suhu dingin yang dapat membuat kondisi fisik pebalap semakin rentan. Namun, Di Giannantonio mampu mengatasi semua tantangan ini dengan baik. Start dari posisi P12, ia awalnya tidak diunggulkan untuk masuk ke grup terdepan. Namun, lap demi lap, ia menunjukkan kecepatan yang konsisten dan tak kenal lelah. Mengendarai Desmosedici GP23, Di Giannantonio memanfaatkan setiap peluang yang ada untuk menyalip lawan-lawannya. Mesin Ducati yang ia tunggangi terkenal dengan kekuatan tenaga dan akselerasi tajam di lintasan lurus, dan Di Giannantonio menggunakan keunggulan ini dengan sangat efektif. Ia berhasil mendekati para pebalap top dan perlahan-lahan mengikis jarak dengan mereka. Pertarungan sengit terjadi di lap-lap akhir, di mana Di Giannantonio bersaing ketat dengan beberapa pebalap seperti Enea Bastianini. Meskipun berada di bawah tekanan besar, ia tetap tenang dan fokus, menunjukkan manuver-manuver brilian yang akhirnya membawanya menembus posisi keempat di garis finish. Di Giannantonio beruntung memiliki dukungan dari tim Pertamina Enduro VR46 Racing Team dan mesin Desmosedici GP23 yang ia kendarai. Meskipun bukan versi terbaru seperti GP24 yang digunakan oleh para pebalap tim pabrikan Ducati, Desmosedici GP23 tetap menjadi salah satu motor tercepat di grid, terutama dalam hal akselerasi dan kecepatan maksimum di lintasan lurus. Mesin ini memberikan Di Giannantonio keunggulan besar, terutama di sirkuit seperti Phillip Island yang memiliki banyak lintasan lurus panjang dan tikungan cepat. Dengan tenaga yang cukup untuk bersaing dengan motor-motor pabrikan, Di Giannantonio mampu memanfaatkan kecepatan tersebut untuk mendahului lawan-lawannya dan mempertahankan posisinya di lap-lap akhir. Namun, keberhasilan Di Giannantonio tidak hanya berkat mesin. Keterampilan balapnya yang solid, terutama dalam manuver di tikungan, juga memainkan peran penting dalam keberhasilannya. Ia mampu mengatur ritme balapan dengan sangat baik, tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, dan selalu mencari peluang terbaik untuk menyalip. Penampilan Fabio Di Giannantonio di Phillip Island menjadi sorotan besar, terutama mengingat kondisi fisiknya yang belum sepenuhnya pulih. Banyak yang terinspirasi oleh semangat dan keberanian yang ia tunjukkan di lintasan. Di Giannantonio sendiri mengakui bahwa balapan ini adalah salah satu yang paling sulit dalam karirnya, namun ia merasa puas dengan hasil yang diperolehnya. Saya datang ke Phillip Island dengan harapan bisa menyelesaikan balapan, mengingat cedera yang masih saya rasakan. Tetapi saat di atas motor, saya merasa bahwa saya bisa memberikan lebih. Tim mendukung saya dengan sempurna, dan Desmosedici GP23 bekerja sangat baik. Saya sangat bangga bisa finish di posisi 4. Ini adalah hasil kerja keras semua pihak di tim, ujar Di Giannantonio dengan penuh rasa syukur. Bos tim VR46, Alessio Sallucci, juga memberikan pujian tinggi kepada Di Giannantonio atas penampilan luar biasanya. Menurut Sallucci, pebalap asal Italia tersebut telah menunjukkan karakter yang luar biasa dalam menghadapi situasi sulit. Fabio telah membuktikan bahwa ia adalah pebalap sejati.
Tidak banyak orang yang bisa tampil seperti dia dengan kondisi cedera seperti itu. Kami sangat bangga dengan penampilannya dan bagaimana ia membawa nama tim ini semakin dikenal di MotoGP, ungkap Salutci. Dengan hasil yang mengesankan di Australia, Fabio Di Giannantonio kini semakin percaya diri untuk menghadapi balapan-balapan berikutnya. Meskipun cederanya masih memerlukan pemulihan lebih lanjut, ia optimis bahwa performanya bisa terus meningkat. Tim Pertamina Enduro VR46 Racing juga siap memberikan dukungan penuh untuk membantu Di Giannantonio mencapai hasil yang lebih baik lagi. Sementara itu, banyak penggemar MotoGP yang berharap Di Giannantonio bisa terus melanjutkan tren positif ini dan bahkan mengincar podium di sisa musim 2024. Dengan bakat dan keberanian yang ia tunjukkan di Phillip Island, tidak menutup kemungkinan bahwa pebalap muda Italia ini akan menjadi salah satu bintang besar MotoGP di masa depan. Fabio Di Giannantonio telah menunjukkan semangat juang yang luar biasa di MotoGP Australia 2024. Mengawali balapan dari posisi P12 dan dalam kondisi cedera, ia sukses finish di P4 dengan penampilan yang memukau. Dukungan dari mesin Desmosedici GP23 dan kerja keras tim Pertamina Enduro VR46 Racing menjadi faktor penting dalam kesuksesannya. Kisah comeback ini tidak hanya membuktikan bahwa Di Giannantonio adalah pebalap berbakat, tetapi juga menunjukkan betapa pentingnya determinasi dan ketahanan mental dalam menghadapi tantangan. MotoGP musim 2024 masih menyisakan beberapa balapan lagi, dan dengan semangat yang ia tunjukkan, Di Giannantonio siap menghadapi tantangan lebih besar di masa mendatang. Bos Ducati geram, insiden Francesco Bagnaia dengan Alex Marquez di Aragon membebani harapan Bagnaia untuk meraih gelar MotoGP 2024. Francesco Bagnaia, juara dunia bertahan MotoGP, tidak bisa menahan kekecewaannya setelah menyelesaikan balapan di Grand Prix Australia 2024 dengan hasil yang mengecewakan. Meski berhasil finish di podium ketiga, pebalap Ducati Corse ini harus menerima kenyataan bahwa jarak poinnya dengan Jorge Martin kembali membesar menjadi 20 poin, sebuah situasi yang semakin mempersulit perjuangannya untuk mempertahankan gelar. Bagnaia secara terang-terangan menyalahkan insiden dengan Alex Marquez di Aragon pada September lalu, yang menurutnya terus membebani peluangnya dalam perburuan gelar dunia musim ini. Bagnaia sempat berada dalam momentum positif setelah meraih kemenangan ganda di Grand Prix Jepang, yang memperkecil selisih poinnya dengan Jorge Martin, rival utama dari tim Pramac Racing, menjadi hanya 10 poin. Kemenangan tersebut seakan-akan mengembalikan harapan Bagnaia untuk bisa mempertahankan gelar juara dunia MotoGP 2024. Namun, balapan di Phillip Island membuktikan bahwa jalan menuju gelar juara dunia kedua baginya jauh dari kata mudah. Di Phillip Island, Bagnaia menghadapi kesulitan besar sepanjang akhir pekan. Ia tidak mampu mengimbangi kecepatan yang ditunjukkan oleh Marc Marquez, pebalap Gresini Racing, dan Jorge Martin yang sama-sama tampil dominan. Meskipun Bagnaia berhasil finish di posisi ketiga, hasil itu tetap tidak cukup untuk menahan laju Martin yang terus meraih poin maksimal. Setelah kemenangan di Jepang, kami punya keyakinan besar untuk mempersempit jarak di Australia. Tapi akhir pekan ini benar-benar berat, saya tidak bisa mengejar kecepatan Marc atau Jorge, dan sekarang selisih poin kembali menjadi 20, ujar Bagnaia dengan nada frustrasi setelah balapan. Bagnaia secara terbuka menyatakan bahwa salah satu penyebab utama kegagalannya menjaga jarak poin dengan Jorge Martin adalah insiden yang terjadi di Aragon pada September lalu. Saat itu, ia terlibat dalam sebuah kecelakaan dengan Alex Marquez, adik dari Marc Marquez, yang membuatnya kehilangan poin penting. Insiden tersebut, menurut Bagnaia, berpotensi merugikannya hingga 16 poin, selisih yang kini sangat berarti dalam persaingan sengit dengan Martin. Saya kira situasinya mirip dengan yang terjadi di Indonesia. Kami terus pulih, lalu kehilangan momentum, dan terus begitu. Performa kami cukup seimbang sebenarnya, tapi sayangnya, kontak yang membuat saya terjatuh dengan Alex Marquez di Aragon menjadi faktor yang saat ini lebih membebani kejuaraan, ungkap Bagnaia. Ia juga menambahkan, jika saya bisa menyelesaikan balapan di Aragon dengan baik, mungkin selisih poin saat ini tidak akan sebesar ini. Tapi begitulah balapan, hal-hal tak terduga seperti ini selalu bisa terjadi. Frustrasi Bagnaia turut dirasakan oleh Davide Tardozzi, bos tim Ducati.
Ia menyatakan bahwa insiden antara Bagnaia dan Alex Marquez di Aragon memang memberikan dampak yang signifikan terhadap peluang tim Ducati untuk mengunci gelar juara dunia. Tardozzi bahkan tidak segan-segan menyalahkan Alex Marquez yang dinilai sebagai biang keladi dari menurunnya performa Bagnaia di klasemen. Insiden di Aragon sangat merugikan kami. Bagnaia sedang dalam kondisi bagus sebelum kecelakaan itu terjadi, dan jika tidak ada insiden tersebut, kami mungkin sudah mengunci kejuaraan atau setidaknya berada dalam posisi yang lebih baik, tegas Tardozzi. Kami sangat geram dengan kejadian itu, karena itu membuat perjuangan kami dalam perebutan gelar semakin berat. Menurut Tardozzi, kesalahan yang dibuat Alex Marquez tidak hanya mempengaruhi Bagnaia secara fisik, tetapi juga mental. Setelah kecelakaan tersebut, Bagnaia terlihat lebih berhati-hati dan tidak seagresif sebelumnya, sebuah perubahan yang mungkin juga berkontribusi pada hasil-hasil yang kurang maksimal di beberapa balapan setelahnya. Dengan defisit 20 poin dari Jorge Martin, Bagnaia kini berada dalam posisi yang sulit. Meski masih ada beberapa balapan tersisa sebelum musim berakhir, ia harus bisa mengatasi selisih poin yang cukup besar dan berharap Martin mengalami masalah di balapan-balapan mendatang. Namun, melihat performa konsisten Martin sepanjang musim ini, peluang untuk terjadi kesalahan sangat kecil. Kami berada dalam situasi yang berat sekarang. Tapi saya dan tim akan terus berjuang sampai akhir musim. Saya tidak akan menyerah begitu saja. Kami tahu bahwa masih ada beberapa balapan tersisa, dan segalanya masih bisa terjadi, ujar Bagnaia penuh harap. Bagnaia juga menambahkan bahwa fokus utamanya saat ini adalah tetap tampil sebaik mungkin di setiap balapan dan mencoba untuk mengambil setiap peluang yang ada. Saya harus tetap fokus dan memberikan yang terbaik di setiap balapan. Ini belum selesai sampai bendera finish terakhir dikibarkan, tambahnya. Meskipun merasa dirugikan oleh insiden dengan Alex Marquez, Bagnaia tetap menunjukkan sikap optimis. Ia masih percaya bahwa peluang untuk mempertahankan gelar juara dunia MotoGP 2024 belum sepenuhnya tertutup. Namun, ia juga tidak bisa menutupi kekecewaannya atas berbagai kesialan yang menimpa sepanjang musim ini, terutama di momen-momen krusial seperti di Aragon. Ini bukan musim yang mudah bagi saya, tapi saya percaya bahwa dengan kerja keras dan fokus, kami masih bisa membalikan keadaan. Saya tahu tim mendukung saya sepenuhnya, dan itu memberi saya motivasi lebih untuk terus bertarung, tutup Bagnaia. Perjuangan Francesco Bagnaia untuk mempertahankan gelar juara dunia MotoGP 2024 kini semakin berat setelah akhir pekan yang sulit di Phillip Island. Kekalahannya dari Jorge Martin kembali memperlebar jarak poin di klasemen, membuat gelar juara semakin menjauh. Insiden di Aragon, di mana Bagnaia kehilangan poin penting akibat kecelakaan dengan Alex Marquez, kini membayangi harapannya untuk mengakhiri musim ini sebagai juara dunia. Dukungan dari tim Ducati, termasuk bos tim Davide Tardozzi, tetap penuh meski kekecewaan besar masih dirasakan akibat insiden tersebut. Dengan beberapa balapan tersisa, Bagnaia kini menghadapi tantangan besar untuk bisa menutup selisih poin dengan Jorge Martin dan merebut kembali dominasi di puncak klasemen. Namun, dengan semangat juang yang masih tinggi, Bagnaia akan terus berjuang hingga akhir musim demi mempertahankan gelarnya.